Ukraina mengklaim telah menguasai wilayah Kursk di Rusia seluas 1.000 km persegi dalam serangan kilat lintas batas ke Kursk, wilayah barat daya Rusia, yang dimulai Selasa 6 Agustus 2024. Hingga Senin 12 Agustus, pertempuran sengit berlanjut. Ukraina menyebut serangan ke Kursk sebagai upaya menggoyahkan dan memperlebar front pertempuran agar Rusia kewalahan. Nah, pejabat militer Ukraina menyatakan telah menerjunkan ribuan serdadu dalam operasi kilat ke wilayah Kursk. Ukraina mengambil inisiatif menyerang wilayah Kursk setelah di front timur gerak maju pasukan Rusia melambat. Lantas, apakah momentum ini jadi ajang adu kekuatan darat kedua negara? Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui Minggu 11 Agustus 2024 pasukan Ukraina merangsek hingga 30 km dari perbatasan kedua negara. Moskwa mengklaim mampu mematahkan serangan-serangan lanjutan Ukraina yang menggunakan kendaraan-kendaraan lapis baja. Medan tempur di Kursk adalah stepa atau padang rumput terbuka yang membentang ratusan kilometer. Peran armada tank dan kendaraan lapis baja dengan perlindungan udara sangat penting untuk manuver pasukan dalam pertempuran di Kursk saat ini. Selain itu, dukungan artileri Medan juga tak kalah penting. Sistem artileri Rusia seperti peluncur roket dan recoilless rifle lebih variatif. Sementara seri RPG banyak digunakan di Ukraina, mulai dari RPG-7, RPG-18 Muka, RPG-22 NATO, RPG-26 Eglin, RPG-27 Tavolga, RPG-28 Kliuvka, dan RPG-29 Vampir, serta RPG-30 Kryuk. Rusia juga menggunakan tank dalam negeri dalam perang di Ukraina. Hampir semua seri T digunakan, mulai dari T-62, T-64, T-72, T-80, dan T-90. Begitu pula dalam serangan udara, Rusia menggunakan semua seri jet tempur Sukhoi dan Tupolev. Di udara, Rusia mengerahkan Sukhoi Su-24, Su-25, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35, dan Su-57. Sementara untuk seri Tupolev, Rusia mengerahkan Tu-22M, Tu-95, Tu-214R, dan Tu-160. Moskwa juga menggunakan pesawat multifungsi 4 mesin, Ilyushin Il-76. Sementara di kubu Ukraina, Jerman mengizinkan tank-tank canggih Leopard 2 buatan mereka dikirim ke Ukraina untuk melawan Rusia. AS juga berencana memasok tank-tank M16 Abrams ke Ukraina. Militer Ukraina juga diperkuat 23 tank Leopard 2 dan Challenger 2 serta 40 Panzer Marder buatan Jerman. Untuk pertahanan udara, jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan NATO telah tiba di Ukraina akhir Juli. Pesawat tempur bermesin tunggal itu akan segera memulai debutnya dalam perang udara. Nantinya saat dioperasikan, F-16 akan didukung pesawat mata-mata dan artileri pertahanan udara. Tak hanya itu, Ukraina juga menerima kendaraan tempur lapis baja Stryker dan Bradley dari AS. Stryker dapat bergerak lebih lincah di perang dalam kota, sedangkan Bradley memiliki pelindung lebih kuat dibandingkan kendaraan tempur Rusia dengan jenis sama. Terkait serangan di Kursk, Rusia mengklaim telah menghancurkan hampir seluruh pasukan Ukraina yang menyerbu Kursk. Adapun pejabat dan perwira Ukraina tidak kunjung berkomentar secara langsung soal serbuan ke daerah perbatasan Rusia dengan Ukraina tersebut. Kiev bermaksud membuka front kedua perang yang selama ini hanya terfokus di timur Ukraina. Adapun Kursk pernah menjadi lokasi pertempuran tank lawan tank terbesar di dunia antara Uni Soviet dan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kawasan padang rumput ini berbatasan langsung dengan wilayah timur laut Ukraina. Nah, mudahnya serangan Ukraina ke Rusia menandakan konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Beberapa analis berpendapat Ukraina ingin menunjukkan kepada sekutu baratnya, khususnya AS, bahwa pasukan mereka dapat terus berperang. Situasi ini juga memperkuat kekuatan negosiasi Kiev untuk sementara. Bagi warga Rusia, operasi ini juga telah mengubah narasi perang dari awalnya konflik jarak jauh yang diberi label operasi militer khusus menjadi konflik yang berdampak langsung. Setelah lebih dari 2 tahun, lantas kapan dan bagaimana konflik Rusia-Ukraina akan berakhir?